Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjan Mufni dengan NIM 24108080022 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 24. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Mughal di India. Ketika kita membahas peradaban Islam di India, kita tak bisa lepas dari dinasti Mughal. Dinasti ini terdiri pada tahun 1526 Masehi dan bertahan hingga 1858 Masehi. Mughal muncul setelah runtuhnya Kesultanan Delhi dan menjadi kekuatan Islam terbesar di India. Dinasti Mughal ini didirikan oleh Jahiruddin Babur, seorang bangsawan keturunan Timur Laing yang berasal dari Ferghana di Asia Tengah. Sejak awal, dinasti Mughal membawa pengaruh besar dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya di India. Sebelum dinasti Mughal berdiri, hubungan antara Arab dan India sebenarnya sudah terjalin lama melalui jalur perdagangan. Perdagangan Arab telah datang ke India bahkan sebelum Islam berkembang luas. Ketika Islam mulai menyebar, ekspansi ke India dilakukan sejak masa dinasti Umayyah melalui Muhammad bin Qasim. Proses ini berlanjut hingga muncul berbagai kerajaan Islam di India yang akhirnya membuka jalan bagi berdirinya dinasti Mughal. Babur berhasil mendirikan dinasti Mughal setelah memenangkan pertempuran Panipat pada tahun 1526 Masehi melawan Sultan Ibrahim Lodi. Kemenangan ini menandai berakhirnya Kesultanan Delhi dan dimulainya kekuasaan Mughal. Babur menjadikan Delhi sebagai pusat pemerintahan. Meskipun pemerintahannya tidak lama, Babur berhasil meletakkan dasar kekuasaan Mughal yang kuat di India. Setelah Babur wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya Humayun. Namun, Humayun menghadapi banyak tantangan. Ia sering terlibat peperangan dan kehilangan wilayah kekuasaan. Pada masa ini, dinasti Mughal belum stabil. Baru setelah naiknya Sultan Akbar I, dinasti Mughal mencapai masa kejayaan yang sesungguhnya. Sultan Akbar I memerintah dari tahun 1556 hingga 1605 Masehi dan dikenal sebagai penguasa yang cakap. Ia membangun sistem pemerintahan yang kuat dan menerapkan kebijakan toleransi beragama yang dikenal dengan politik sulhul. Melalui kebijakan ini, Akbar tidak membedakan rakyat berdasarkan agama dan kasta. Hal ini sangat penting karena India memiliki masyarakat yang majemuk, terutama antara pemeluk Hindu dan Islam. Kebijakan ini membuat pemerintah Mughal diterima luas oleh rakyat. Pada masa Akbar dan penerusnya seperti Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb, dinasti Mughal berkembang menjadi negara adikuasa. India menjadi pusat perdagangan dunia dengan hasil pertanian, tekstil, dan rempah-rempah yang diekspor ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Pemerintah mengatur pertanian dengan sistem yang terorganisir, termasuk pembagian hasil antara petani dan negara. Dalam bidang sosial, Islam membawa perubahan besar di India, terutama dalam penghapusan sistem kasta. Islam mengajarkan kesetaraan manusia, sehingga banyak masyarakat kasta rendah menerima Islam karena memberikan mereka kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dampaknya terlihat pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan militer. Kemajuan budaya juga sangat menonjol pada masa Mughal. Seni arsitektur berkembang pesat, terutama pada masa Shah Jahan. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah Taj Mahal, yang hingga kini menjadi simbol kejayaan peradaban Mughal. Selain arsitektur, seni, sastra, dan sejarah juga berkembang, dengan banyak karya ditulis dalam bahasa Persia dan India. Namun setelah wafatnya Sultan Aurangzeb, dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran. Para sultan setelahnya lemah dan tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Di saat yang sama, Inggris mulai memperluas pengaruhnya di India. Sedikit demi sedikit, wilayah kekuasaan Mughal jatuh ke tangan Inggris. Puncak kejatuhan dinasti Mughal terjadi pada tahun 1858 Masehi setelah pemberontakan besar rakyat India gagal. Sultan terakhir, Bahadur Shah II, diasingkan oleh Inggris. Dengan peristiwa ini berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal, meninggalkan warisan besar dalam sejarah.
peradaban Islam. Pengaruhnya terlihat dalam sistem pemerintahan, kebijakan sosial, kemajuan ekonomi, serta seni dan budaya masih dapat kita lihat hingga sekarang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Mukni dengan NIM 24108020022 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cerita peradaban Islam masa dinasti Utsmani. Nah, dinasti Utsmani merupakan salah satu peradaban Islam terbesar dan paling lama bertahan dalam sejarah. Dinasti ini berdiri lebih dari 6 abad dan menjadi kekuatan politik Islam yang sangat berpengaruh di Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti Utsmani juga dikenal sebagai satu-satunya kekuasaan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Penaklukan ini menjadi simbol kebangkitan besar dunia Islam setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. Asal-usul dinasti Utsmani bermula dari bangsa Turki, suku Oghuz, yang mendiami wilayah Asia Tengah. Mereka memeluk Islam sekitar abad ke-9 dan ke-10. Pada abad ke-12, Koyi yang dipimpin oleh Ertugrul melarikan diri dari serangan bangsa Mongol dan masuk ke wilayah Anatolia yang saat itu dikuasai dinasti Saljuk. Ertugrul membantu Sultan Alauddin II dalam menghadapi Bizantium. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman. Ketika dinasti Saljuk runtuh akibat serangan Mongol pada tahun 1300 Masehi, Utsman menyatakan kemerdekaan dan mendirikan Daulah Utsmani. Dari nama Utsman inilah muncul sebuah Utsman. Pada masa awal dinasti Utsmani berkembang melalui penaklukan wilayah Bizantium secara bertahap. Utsman I berhasil merebut kota Broesa dan menjadikan ibu kota. Setelah itu, wilayah kekuasaan terus meluas ke Asia Kecil dan Eropa. Pada masa Sultan Orhan dan Murad I, pasukan Utsmani mulai menyeberang ke daratan Eropa dan berhasil menguasai wilayah Balkan seperti Bulgaria, Serbia, dan Makedonia. Keberhasilan ini tidak lepas dari kekuatan militer yang terorganisir dengan baik. Puncak kejayaan awal dinasti Utsmani terjadi pada masa Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, disiplin, dan memiliki strategi militer yang matang. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Kota ini kemudian diubah namanya menjadi Istanbul dan dijadikan pusat pemerintahan. Penaklukan ini membuka jalur perdagangan baru dan menjadikan dinasti Utsmani sebagai kekuatan besar dunia. Setelah masa Muhammad Al-Fatih, dinasti Utsmani terus berkembang sehingga mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Sulaiman I Al-Qanuni. Pada masa inilah wilayah Utsmani mencapai luas terbesarnya, mencakup Asia Kecil, Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagai besar Eropa Timur. Sultan Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan hukum dan pemerintahan. Ia menyusun undang-undang yang dikenal dengan Qanun dan mengatur kehidupan negara secara tertib. Pada masa ini, dinasti Utsmani tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga stabil secara. Dalam bidang militer, dinasti Utsmani memiliki pasukan elit bernama Janishari. Pasukan ini direkrut sejak usia muda dan dididik dengan disiplin tinggi. Mereka menjadikan tulang punggung kekuatan militer Utsmani dan berperan besar dalam berbagai penaklukan. Sistem militer yang rapi membuat dinasti Utsmani menjadi kekuatan yang sangat disegani oleh Eropa selama berabad-abad. Namun, setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dinasti Utsmani perlahan mengalami kemunduran. Para penguasa setelahnya banyak yang lemah dan mementingkan kehidupan istana daripada urusan negara. Administrasi negara menjadi kacau karena wilayah yang terlalu luas tidak diimbangi dengan sistem pemerintahan yang kuat. Selain itu, peperangan yang terus-menerus menyebabkan keuangan negara melemah. Faktor lain yang mempercepat kemunduran adalah munculnya gerakan nasionalisme wilayah-wilayah taklukan. Bangsa-bangsa Eropa yang berada di bawah kekuatan Utsmani mulai memberontak dan ingin merdeka. Di sisi lain, negara-negara barat mengalami kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan persenjataan, sementara dinasti Utsmani mengalami
Stagnasi ilmu pengetahuan. Akibatnya dalam banyak peperangan, pasukan Utsmani kalah dari kekuatan. Puncak keruntuhan dinasti Utsmani terjadi pada tahun 1924 Masehi. Kekhalifahannya resmi dihapus dan Turki berubah menjadi negara republik di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Dengan berakhirnya dinasti Utsmani, berakhirlah pula sistem kekhalifahan Islam yang telah bertahan selama berabad-abad. Meskipun runtuh, dinasti Utsmani meninggalkan warisan besar dalam sejarah Islam. Dinasti ini menunjukkan bagaimana Islam mampu membangun peradaban yang kuat dalam bidang politik, militer, hukum, dan budaya. Warisan tersebut masih dapat dilihat hingga sekarang melalui peninggalan arsitektur, sistem hukum, dan sejarah dunia Islam. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.